Halo, nama aku Kela Sevanya. Aku sekolah di SMK Negeri 6 Semarang. Aku kelas 12 Nuga 4 dan absenku 17. Jadi hari ini aku bakalan bahas apa itu dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sosial media. Jadi di era globalisasi sekarang ini banyak banget ya bermunculan tentang sosial media atau aplikasi-aplikasi baru sosial media kayak Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain tuh banyak banget jenisnya. Dan penggunaan sosial media ini sangat tidak mengenal usia, jadi anak-anak pakai, remaja seusia aku pakai, kemudian ibu-ibu pun juga pakai, jadi tidak memandang usia. Dan maka dari itu kita harus mengenal apa aja sih dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sosial media. Oke, kita bakalan membahas dampak positif dulu ya. Dampak positif dalam penggunaan sosial media. Jadi, aku sudah meriset beberapa teman aku tentang apa aja dampak positif dan dampak negatif yang mereka kenal. Jadi, yang pertama itu adalah sebagai media penyimpanan informasi. Apa sih yang dimaksud dengan sebagai media penyimpanan informasi? Yang dimaksud adalah kita itu bisa mengetahui berita-berita yang ada di luar sana melalui sosial media. Jadi dalam tempo beberapa menit, berita itu sudah tersebar luas. Karena apa? Karena adanya sosial media. Kayak baru-baru ini misalnya yang lagi dimarak di YouTube, di Instagram, di Twitter, atau di Facebook dan sosial media lainnya, berita apa? Tentang pelakor, tentang Rachel V-nya yang bercerai dengan Nico, atau mungkin Ayu Sabian yang berselingkuh dengan Nisa Sabian, atau mungkin Kaisang yang mengghosting Felicia. Banyak banget. Jadi kita nggak cuma mengetahui berita-berita tentang kecelakaan, bencana alam, tapi kita juga bisa mengetahui tentang berita-berita up to date-nya seorang selebriti, seorang artis, bahkan seorang anak presiden gitu. Jadi itu dampak positifnya, kita dapat mengetahui berita-berita di luar sana melalui sosial media. Kita tinggal buka HP, tinggal buka sosial media, udah kita bisa mengetahui apa ya berita yang di luar sana. Dan yang kedua adalah situs jaringan sosial media membuat anak dan remaja lebih bersahabat. Apa sih artinya? Artinya tuh pernah dengar tentang teman online. Teman online adalah teman yang kita kenal melalui sosial media dari Facebook, Instagram, Twitter. Jadi kita bisa, dalam poin ini kita itu bisa memperbanyak teman di sosial media. Jadi kita bisa punya banyak teman sosial media dan kita bisa bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Jadi kita bisa punya relasi, bukan relasi yang dalam circle pertemanan kita saja, tapi dalam circle sosial media tuh kita punya relasi, punya teman gitu, namanya teman online gitu guys. Yang ketiga adalah media sosial dapat menyambung tali silaturahmi. Nah, ini berguna banget waktu kita COVID-19 pandemi kemarin. Itu kan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, jadi banyak banget yang nggak bisa sungkem, banyak banget yang tidak bisa berkunjung ke kerabat dan keluarga, tidak bisa bersilaturahmi karena Hari Raya Idul Fitri kemarin adanya pandemik karena COVID-19. Nah, kita melakukannya apa? Kita video call guys, jadi menghubungi jarak jauh gitu. Juga mungkin berguna buat orang-orang yang pasangan-pasangan yang sedang LDR atau long distance relationship. Jadi kalau kangen tinggal video call aja gitu. Jadi bisa memperdekat orang-orang yang berjarak jauh gitu. Nah, yang keempat adalah mempermudah perbelanjaan dan promosi para pengusaha kecil. Artinya apa sih? Jadi, waktu pandemik ini kan sangat dibatasi ya untuk ke pusat perbelanjaan. Jadi, kita bisa menggunakan aplikasi perbelanjaan. Jadi, kita bisa tinggal pilih apa saja yang kita butuhkan dan itu bisa diantarkan ke rumah. Dan juga promosi para pengusaha kecil ini sangat membantu untuk entrepreneur baru kita, dan saya appreciate buat teman-teman yang seumuran saya sudah membuka all shop, sudah membuka jasa melalui sosial media. Itu keren banget.
Dan yang kelima, yang terakhir adalah media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk ajaran agama, sekolah, atau edukasi. Artinya apa? Jadi saya sangat merasakan pada poin ini saya sangat merasakan yang saya rasakan adalah ibadah online. Jadi karena pandemi kemarin kita ibadahnya tidak boleh tatap muka, maka kita melakukan ibadah online di gereja, jadi streaming melalui live YouTube atau live Instagram. Nah, itu bagi umat Kristiani ya guys. Jadi kalau buat umat Islam, kita bisa mendengarkan dakwah-dakwah dari pemuka-pemuka agama yang mungkin dari luar negeri atau dari luar kota. Kita bisa lihat itu. Kemudian untuk sekolah dan edukasi. Nah, untuk sekolah dan edukasi itu apa sih? Kita kan nggak bisa bertatap muka ya, nggak bisa bertatap muka. Jadi kita adakan Zoom atau sebuah live streaming untuk sekolah. Jadi kita tidak perlu melakukan tatap muka karena adanya media sosial. Tuh, keren ya. Sekarang kita bakalan ke dampak negatifnya. Yang pertama adalah terjadi penipuan yang berujung pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. Kalian sering banget kan mungkin pernah dapat SMS tentang yang minta pulsa, terus ada undian hadiah tapi harus mengirimkan uang dengan sekian, nominal sekian gitu. Itu adalah termasuk penipuan dalam sosial media. Jadi ya kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Kita harus pandai memilah, jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran yang ada, oke? Yang kedua adalah susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Nah, ini tuh banyak banget yang seperti ini. Aku punya banyak banget teman-teman yang kayak gini karena mereka itu kalau di sosial media aktif banget. Jadi lagi ngapain upload, lagi ngapain update gitu kan. Tapi kalau udah mengobrol atau sosialisasi di dunia nyata pasti diam. Jadi mereka itu malas untuk berkomunikasi di dunia nyata. Jadi mereka malas untuk bersosialisasi di dunia nyata. Itu yang terjadi dengan orang-orang atau anak-anak sosial remaja yang aktif di sosial media tapi susah untuk bersosialisasi dengan dunia nyata. Itu jadi membuat malas bersosialisasi di dunia nyata. Oke, next yang ketiga adalah penggunaan sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal. Kita sering banget kalau di sosial media menggunakan bahasa informal. Tapi kita nggak boleh lupa sama bahasa formal dan kita harus tetap menerapkan tata krama kita, sopan santun kita dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Jadi kita harus bisa mengontrol diri, jangan sampai kita terhanyut pada bahasa-bahasa informal yang kita kadang-kadang tidak bisa menempatkan diri. Tuh, ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, sosial media dapat membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak dapat membagi waktu. Artinya apa sih? Artinya orang kalau udah main sosial media, udah pegang HP itu bakalan lupa sama semuanya. Jadi nggak peduli sama orang lain, bakalnya mementingkan diri sendiri. Kita hilang rasa care ke orang, kita hilang rasa peduli akan orang lain, dan juga kita tidak dapat membagi waktu. Ini sering banget anak-anak remaja seusia aku, apalagi aku kalau udah main TikTok, main Instagram, nonton YouTube itu pasti lupa waktu. Jadi kalau udah main sosial media lupa waktu. Aduh, ini jam berapa ya? Aduh, kok tugas ini belum dikerjain. Jadi sering terlena karena adanya sosial media. Itu dampak negatif yang terakhir. Nah, itu udah aku jelasin ya teman-teman tentang dampak positifnya, dampak negatifnya akan penggunaan sosial media. Jadi pesannya, jangan sampai kita dikuasai dunia, tapi kita yang menguasai dunia. Karena apa? Karena kita harus pandai memilih apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Terima kasih. Dadah.